Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Wahyu Kurnia Saputra dengan NIM 220404502058 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Baiklah, bab pertama, pengertian profesi, syarat-syarat profesi pendidikan, dan landasan profesi kependidikan. Poin pertama, pengertian profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Poin kedua, ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikan sosial. Yang kedua, menuntut keahlian atau keterampilan. Yang ketiga, keterampilan atau keahlian didapat dalam pemecahan masalah. Yang keempat, berdasarkan pada batang tubuh disiplin yang jelas. Yang kelima, memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Yang keenam, proses pendidikan merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Yang ketujuh, berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan penilaian. Poin ketiga, syarat-syarat profesi. Syarat profesi yang pertama, adanya ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Yang kedua, adanya kode etik profesi. Yang ketiga, adanya pengakuan formal legalistik dari masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang keempat, adanya organisasi yang mempunyai pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Poin keempat, pengertian profesi kependidikan atau keguruan. Profesi kependidikan merupakan keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, serta menuntut keprofesionalan pada bidang tersebut. Selanjutnya, poin kelima, landasan kependidikan. Adapun landasan dari kependidikan, yakni landasan hukum, landasan filsafat, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya. Selanjutnya, bab 2, standar kompetensi profesi kependidikan. Baiklah, poin pertama, kompetensi dasar kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, poin kedua, guru sebagai tenaga profesional. Guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik telah dibekali dengan kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian guru yang sudah terdidik dan terlatih menjadi guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dosen pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, poin ketiga, syarat-syarat untuk menjadi guru. Adapun syarat-syarat untuk menjadi guru, yang pertama, kualifikasi akademik, yang kedua, kompetensi, yang ketiga, sertifikat pendidikan, yang keempat, sehat jasmani dan rohani, dan yang kelima yang terakhir, kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, poin keempat, kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Adapun kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, yang pertama, kompetensi pedagogi, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi profesional, dan yang keempat atau yang terakhir, kompetensi sosial. Selanjutnya, bab 3, strategi pengembangan profesi kependidikan. Baiklah, poin pertama, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai andil yang cukup besar terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Perkembangan dan kemajuan sekolah dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah yang profesional, serta
Kepala sekolah tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Melihat peran dan tugas kepala sekolah yang beraneka ragam tersebut, kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pendidikan yang terencana dan tertata serta berkesinambungan dalam mengembangkan mutu pendidikan. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara seorang kepala sekolah mempunyai visi yang jelas dan terarah. Selanjutnya, poin kedua, peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, yang pertama sebagai informator, yang kedua sebagai organisator, yang ketiga sebagai direktur atau pengaruh, yang keempat sebagai motivator, yang kelima sebagai inisiator, yang keenam sebagai mediator, dan yang ketujuh atau yang terakhir sebagai fasilitator. Selanjutnya, poin ketiga, hal yang mempengaruhi mutu belajar. Adapun hal yang mempengaruhi mutu belajar, yakni yang pertama komunikasi, yang kedua penampilan guru, yang ketiga alat pendukung, dan yang keempat atau yang terakhir lingkungan yang kondusif. Next, bab 4. Rasional tantangan profesionalitas kependidikan. Selanjutnya, poin pertama, apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru? Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Baik, poin kedua, bagaimana peran guru profesional dalam proses pembelajaran? Adapun peran guru profesional dalam proses pembelajaran, yang pertama, tenaga pendidikan sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, tenaga pendidikan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, tenaga pendidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir, tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar. Next, poin ketiga, apa saja tantangan profesionalisme guru? Dengan jaminan Undang-Undang Dasar, terdekonstruksilah makna profesionalisme guru yang dulunya tidak diminati menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lainnya, seperti ditunjukkan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Dari hasil jajak pendapat tersebut, diketahui bahwa profesi guru menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lain, seperti dokter dan wartawan. Nah, adapun tantangan profesionalisme guru, yakni akan sangat sulit untuk menempati taraf hidup yang lebih tinggi, sebab guru atau pendidik memiliki banyak sekali peminat. Kemudian, bab 5, jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Poin pertama, jenis-jenis profesi kependidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya bab 1 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pada ayat 6 dijelaskan, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing belajar, widya siswa, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Next, poin kedua, tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik. Adapun tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik, yakni yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Dan yang keenam atau yang terakhir, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Baik, selanjutnya, poin ketiga, profil tenaga keguruan. Yang pertama, tugas guru. Tugas guru sebagai pendidik berarti melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai yang hidup bagi siswa. Tugas guru sebagai
Guru berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswanya. Tugas seorang guru sebagai pelatih adalah mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan siswa untuk masa depan. Kemudian yang kedua, peran guru. Peran guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai model serta teladan. Bab 6. Etika profesi kependidikan. Poin pertama, pengertian etika profesi kependidikan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adat, kebiasaan, atau watak kesusilaan. Etika atau hal baik erat dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya adat istiadat, yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Next, poin kedua, sasaran sikap profesional pendidikan. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Nah, adapun guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan seprofesi. Guru juga hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan. Kemudian, sasaran sikap profesional pendidikan yang selanjutnya, sikap terhadap anak didik. Selanjutnya, sikap terhadap tempat kerja. Kemudian, sikap terhadap pemimpin. Dan yang terakhir, sikap terhadap pekerjaan. Baiklah, poin ketiga, peran guru dalam profesi kependidikan. Yang pertama, sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran supaya seluruh siswa dapat terlibat secara aktif. Kemudian yang kedua, sebagai motivator. Guru harus dapat menjadi inspirasi bagi siswa sehingga mereka senantiasa tergerak untuk berkarya. Selanjutnya, guru sebagai mentor. Sebagai mentor, guru sepatutnya dapat menjadi rekan belajar para siswa, pemantik imajinasi dan kreativitas siswa, pengembangan nilai karakter dan kerja tim, dan empati sosial. Next, poin keempat, pengembangan etika profesi kependidikan. Seperti telah diungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam masa jabatan. Baiklah, next, bab 7. Pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Poin pertama, definisi teknologi pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Oleh karena itu, perancangan dan perkembangan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Poin kedua, penerapan teknologi. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan. Di antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang, dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Baik, poin ketiga, fungsi media dalam pembelajaran. Adapun fungsi media dalam pembelajaran, yakni yang pertama memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga menyajikan informasi, yang keempat merangsang diskusi, yang kelima mengarahkan kegiatan siswa, yang keenam melaksanakan latihan dan ulangan, yang ketujuh menguatkan belajar, dan yang kedelapan memberikan pengalaman simulasi. Selanjutnya, poin keempat, manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran, yakni yang pertama, menyiapkan materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi.
Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, hubungan media dengan pembelajaran. Baiklah, poin kelima, teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Di samping guru timbul sumber-sumber pelajaran lainnya. Namun, peranan guru tidak akan dapat digantikan dan akan selalu diperlukan. Mengawinkan teknologi dengan pendidikan dapat mengejutkan profesi guru, sebab teknologi dapat diasosiasikan sebagai mesin yang dapat menimbulkan bahaya dehumanisasi pendidikan, yaitu pendidikan yang mekanikal, yang serba mesin, yang menghilangkan unsur murid dan antara murid dengan murid dalam pembelajaran biasa. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting. Next, poin keenam, hubungan pembelajaran dengan media. Media dapat mencapai sasaran anak atau mahasiswa tidak hanya di dalam kelas pada waktu yang sama, bahkan tempat yang jauh di luar kelas. Ia dapat mencapai sasaran yang terpencil di gunung-gunung atau di pulau-pulau kecil yang jauh dari sekolah atau pusat belajar. Ia dapat digunakan pula untuk pendidikan masyarakat, baik untuk meningkatkan kemampuannya maupun untuk pendidikan atau pemberantasan buta huruf. Selanjutnya, poin ketujuh, teknologi pendidikan dan guru. Akibat globalisasi, teknologi menjadi semakin canggih. Belakangan ini, sudah banyak sekali perkembangan dalam teknologi. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa meskipun teknologi semakin canggih, peran guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Baiklah, selanjutnya bab 8. Landasan, prinsip, teori dan isu terkait tentang profesi kependidikan. Poin pertama, definisi teknologi pembelajaran. Landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau dasar konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Menurut Nuriyah, mengatakan bahwa tugas pendidikan sebagian untuk membentuk nilai-nilai spiritual dan moral, dan sebagian lagi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan. Membentuk dua yang terakhir relatif lebih mudah daripada membentuk dua yang pertama. Ini juga mengapa lebih mudah untuk membangun daerah, bahan baku seperti jalan, jembatan, bangunan, pertanian, dan pengobatan daripada membentuk psikologi nasionalis, agama, dan moral pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, poin kedua, prinsip profesi kependidikan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, prinsip-prinsip profesi guru adalah: yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Next, poin ketiga, teori tentang profesi kependidikan. Menurut Yahya, tenaga kependidikan yang profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat diciptakan dan dilaksanakan dengan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan tertentu dan berdasarkan standar yang berlaku. Poin keempat, isu terkini profesi kependidikan. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Respon, isu penghapusan tunjangan profesi guru. Pastikan tunjangan profesi guru tetap ada. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pastikan tunjangan profesi guru tetap ada dan tidak akan pernah dihapus. Menurutnya, penghapusan tunjangan profesi guru sama saja bunuh diri terhadap pendidikan nasional. Justru pemerintah saat ini sedang berupaya memangkas birokrasi dalam pemberian tunjangan profesi guru.
Next, bab 9. Manajemen sekolah. Poin pertama, pengertian manajemen sekolah. Menurut Ali Imran, manajemen pendidikan adalah proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Next, poin kedua, tujuan manajemen sekolah. Tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan antar sekolah, pemerintah daerah, pelaksana proses dan pusat, sehingga manajemen menjadi lebih efisien. Kewenangan terhadap pembelajaran diserahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri, yaitu sekolah. Di samping itu, untuk memberdayakan sekolah agar sekolah dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Baik, poin ketiga, fungsi manajemen sekolah. Menurut versi buruk, fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah adalah yang pertama, merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Kemudian yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulus kegiatan staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan anggota staf pengajar dan setiap satuan tugas di sekolah sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. Yang kelima, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan pengajar tiap guru. Selanjutnya, poin keempat, rencana pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang, menengah, ataupun jarak pendek. RPS memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik, dengan risiko yang kecil, dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Next, bab 10, supervisi pendidikan. Poin pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Selanjutnya, poin kedua, dimensi supervisi. ID menyatakan dalam pengawasan dan dimensi-dimensi yang menjadi objek pengawasan, sejumlah aspek yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain. Yang pertama, substansi bidang yang meliputi pendidikan, kepegawaian, dan perlengkapan. Yang kedua, unit kerja seperti unit utama, pusat-pusat, unit pelaksanaan teknis, dan satuan kerja pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Yang keempat, BNBP dan Block Grant, dana BOS dan APBN Kementerian Pendidikan Nasional. Dan yang kelima, ujian nasional dan sertifikasi guru. Baik, poin ketiga, tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi, yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang efektif. Dan yang ketiga, membantu guru untuk mengadakan diagnosis. Serta yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. Adapun fungsi supervisor, yang pertama fungsi penelitian, yang kedua fungsi penilaian, yang ketiga fungsi perbaikan, dan yang keempat dan yang terakhir fungsi peningkatan. Baik, selanjutnya sasaran supervisi. Adapun sasaran supervisi yakni supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Next, poin kelima, prinsip-prinsip supervisi. Adapun prinsip-prinsip supervisi, yang pertama, supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Yang kedua, supervisi harus kreatif dan konstruktif. Yang ketiga, supervisi harus saintifik dan efektif. Yang keempat, supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru. Yang kelima, supervisi harus berdasarkan kenyataan. Dan yang keenam atau yang terakhir, supervisi harus memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Baik, poin keenam, teknik-teknik supervisi. Wayne dalam Sahertian dan Metaheru menyebutkan teknik supervisi terdiri dari individual division, bersifat individual, dan group device atau bersifat kelompok.
Teknik supervisi yang bersifat individual antara lain kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, atau mengunjungi kelas, saling menilai, dan lain-lain sebagainya. Bab 11. Organisasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Poin pertama, pengertian organisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tapi diperoleh melalui jalur khusus. Adapun tenaga pendidikan, yakni orang yang terlibat dalam profesi kependidikan tersebut. Tenaga pendidikan yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi kependidikan. Yang pertama, Pemersatu Guru Indonesia atau PGRI. Yang kedua, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Yang ketiga, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang bisa disingkat IPBI. Yang keempat, Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Yang kelima, Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII. Yang keenam, Federasi Serikat Guru Indonesia disingkat FSGI. Yang ketujuh, Pemersatu Guru Madrasah Republik Indonesia atau PGMRI. Dan yang ke-8 yang terakhir, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Baik, selanjutnya poin ketiga, pengembangan organisasi profesi kependidikan. Adapun cara untuk mengembangkan organisasi profesi kependidikan, yakni dengan menempatkan orang-orang yang memiliki manajemen yang bagus. Dengan manajemen yang bagus, maka organisasi profesi kependidikan akan dapat dikembangkan. Dalam profesi kependidikan terdapat dua fungsi, yakni yang pertama sebagai pemersatu dan yang kedua sebagai peningkatan kemampuan profesional. Next, poin keempat, peranan organisasi profesi kependidikan. Untuk menjaga wibawa dan martabat profesi, organisasi profesi perlu menetapkan, memelihara dan menegakkan kode etik profesi untuk tidak dilanggar oleh para anggotanya, sehingga pelayanan profesi tidak tercemari oleh berbagai bentuk penyimpangan praktik profesi. Baik, selanjutnya bab 12, bimbingan dan konseling. Poin pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalah sendiri. Next, poin kedua, tujuan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan bimbingan dan konseling, yang pertama, memperoleh pemahaman lebih baik terhadap dirinya. Yang kedua, mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ke arah tingkat perkembangan yang optimal. Yang ketiga, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan yang kelima, mencapai taraf aktualisasi diri sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Baik, poin ketiga, prinsip bimbingan dan konseling. Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Artinya, apabila bimbingan dan konseling dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, berarti bukan bimbingan dan konseling dalam arti yang sebenarnya. Berkenaan dengan prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, prinsip-prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik. Yang ketiga, prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Dan yang keempat, prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Baik, selanjutnya, asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun asas-asas dari bimbingan dan konseling, yakni yang pertama, asas keberhasilan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas alih tangan. Yang kedua-belas, asas tuturi handayani. Dan yang ke-13, asas kerahasiaan. Next, poin kelima, peran bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan.
Dengan adanya bimbingan dan konseling, maka integrasi dari seluruh potensi ini dapat dimunculkan, sehingga keseluruhan aspek yang muncul bukan hanya kognitif atau akademis saja, tetapi juga seluruh komponen dirinya, baik itu kepribadian, hubungan sosial, serta memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada dalam peserta didik. Baik, selanjutnya bab 13, layanan khusus profesi kependidikan. Poin pertama, layanan khusus peserta didik sebagai penguat manajemen pendidikan. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah adalah layanan BK, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafeteria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi kelas, dan PSG atau prakerin. Adapun fungsi manajemen layanan khusus meliputi perencanaan berupa analisis kebutuhan dan penyusunan program layanan khusus. Kemudian pengorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus. Kemudian penggerakan berupa pengaturan dan pelaksanaan layanan khusus, serta pengawasan berupa pemantauan program dan penilaian kinerja program layanan khusus di sekolah. Next, bab 14, pendidikan non-formal. Poin pertama, pengertian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal menurut Marzuki adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, pendidikan non-formal juga sering disebut sebagai pendidikan luar sekolah. Poin kedua, tujuan pendidikan non-formal. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya meditasi, sekolah minggu, dan lain-lain. Selanjutnya, poin ketiga, fungsi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi mengisi waktu luang, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, menjamin integrasi kehidupan sosial, dan berpartisipasi pada masyarakat. Selanjutnya, poin keempat, contoh pendidikan non-formal. Adapun contoh-contoh pendidikan non-formal yakni lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan pembelajaran masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis. Next, poin kelima, ciri-ciri pendidikan non-formal. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal yakni program pendidikannya disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan belajar yang bersifat mendesak. Kemudian yang kedua, waktu belajar lebih singkat dan tidak banyak biaya. Yang ketiga, materi pelajaran yang diberikan sifatnya praktis pragmatis dengan tujuan segera bisa dimanfaatkan. Yang keempat, masalah usia tidak terlalu dipersoalkan dan tidak mengenal jenjang atau kelas secara ketat. Yang kelima, waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan kondisi dan situasi para peserta didik serta lingkungannya. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan lebih mengarah pada didapatkannya lapangan kerja bagi peserta didik atau meningkatkan pendapatannya. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai mata kuliah profesi kependidikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.